Ya, yang tadi Anda bicarakan adalah kan bahwa ketika menjadi buruh harus buruh cerdas biar punya income, salah satunya adalah membangun koperasi, ya Yap. kan? Dan Anda tadi berbicara adalah leher ke atas itu. Berarti kan dengan cerdas, kerja cerdas. Ketika kerja cerdas itu kan otomatis ketika dengan outsourcing kita harus memutar otak lebih lebih kencang itulah. Berarti ya. Yap. Nah, terkait itu saya sangat disayangkan karena khususnya di Kabupaten Tegal mau sudah cerdas itu kita harus melek hukum. Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Kord Arwegil. Channelnya anak muda yang merubah wajah pemuda desa. Kita di acara ngopi, ngobrolan sambil berpikir. Kali ini saya bersama Ketua KSPI PT SAS Tegal, Muhammad Taufik Irmansyah. Selamat sore, Mas Taufik. Sore, Pak. Salam guru. Merdeka. Ya. Mas Taufik ini adalah Ketua Serikat Buruh KSPI di PT SAS. Boleh diceritakan pertama awal berdirinya serikat di PT SAS itu? Terima kasih. Saya akan ceritakan asbabun nuzule. Kenapa saya itu berani dengan serikat, padahal itu sebuah tantangan berat karena pastinya harus punya mental baja. Pertama kali saya itu bekerja di PT SAS, itu saya melihat teman-teman banyak mengeluh kesahkan, tetapi tidak bisa diakomodir. Banyak pakai tulisan di dinding, terus curhat ketika pulang kerja di warung. Nah, dari risalah tersebut saya memberanikan diri dengan teman-teman. Waktu itu saya ketemu sama Bung Arsani, Mas Indra, si Am dan lain-lain. Yuk kita bikin serikat pekerja untuk mengakomodir aspirasi teman-teman kita. Banyak aspirasi atau keluh kesah yang harus kita tampung, dan dari situlah kami dan rekan-rekan berkumpul di satu tempat untuk mensosialisasi tentang apa sih serikat pekerja. Dan tentunya kami betul-betul pengurus itu siap mental baja, karena namanya serikat pekerja itu dibilang anarkis tuang tuntut, tapi sebenarnya bukan begitu. Kami itu hadir sebagai mitra, yang mana di undang-undang sudah jelaskan bahwa serikat itu legal dan diatur Undang-Undang 21. Tahun berapa itu? Tahun berapa pertama menggagasnya itu? Tahun waktu itu berarti ini tahun 2020, berarti 3 tahun silam. Berarti 2017 ya? Ya, dari situ saya sama teman-teman mencari DPC KSPI Kabupaten Tegal untuk menggali informasi bagaimana sih pendaftaran serikat. Dan di situ saya ketemu sama pengurus, salah satu pengurus DPC. Kami berbincang-bincang. Apakah sebelum itu apa sudah ada serikat buruh selain KSPI? Sementara di Kabupaten Tegal itu nggak ada, hanya Nggak ada. KSPSI Kabupaten Tegal, yaitu ketuanya Pak Imam. Berarti nyampe sekarang itu seluruh perusahaan itu sudah punya serikat semua? Belum ada semua. Belum ada. Saya melihat ketika itu saya inspeksi seluruh perusahaan di Kabupaten Tegal, ada plat SPSI tapi kegiatannya nggak ada. Tapi kepengurusannya ada? Nggak ada. Kok kenapa seperti itu ya? Bisa seperti itu ya? Nah, itu sebagai fiktif karena saya melihat mungkin ada kepentingan yang lain. Dari situ kami mencoba mengakomodir dan mengumpulkan teman-teman untuk mendirikan serikat pertama kali ketika itu pelantikan di gedung PMI selama 1 jam lah, 11 orang Di Selawi itu yang berarti di tepatnya. Selawi.
Dan di situ kita resmi secara legal kita lakukan disnaker. Dari perjalanan awal itu ya berarti visi misi sesungguhnya itu apa dari KSP itu? Visi misi yaitu satu, mencerdaskan kaum buruh. Karena di Kabupaten Tegal, mohon maaf, karena banyak masih yang kurang melek hukum terkait hak-hak pekerja. Karena banyak yang dikebiri. Tapi kadang kan sering beraksi ya, kadang beraksi juga kan, kadang pas hari buruh itu May Day biasanya Ya. itu demo itu apakah dari perusahaan yang belum ada KSP-nya itu yang ngakomodir siapa? Tentunya ketika hari May Day itu kan hari buruh, tentunya kita juga ikut serta karena bahwasanya buruh itu bukan budak yang pertama. Nah, terkait yang belum ikut serikat pekerja, dari kami itu hanya mensosialisasikan peran pentingnya serikat. Dan waktu May Day pada 1 Mei kemarin kami mengadakan suatu aksi, yaitu aksi terkait May Day is fun. Tapi menurut saya itu May Day bukan is fun, tapi era revolusi mental Kabupaten Tegal, khususnya buruh Kabupaten Tegal. Waktu itu saya bertemu dengan PCS Bupati Pak Sinung. Kami menyampaikan semua aspirasi terkait tuntutan pekerja Kabupaten Tegal, yaitu 5 tuntutan yang kami sampaikan ke Pak Sinung dan dibaca. Dan waktu itu saya sendiri dipanggil di rumah dinas Bupati terkait masalah buruh di Kabupaten Tegal, yang mana masih banyak buruh Kabupaten Tegal itu belum sejahtera dan masih banyak hak-hak yang dikebiri. Oke. Jadi visi misi sesungguhnya adalah mengakomodir seluruh kepentingan buruh Yap, yang Anda bawain ya. yap. Kami di sini tidak ada tendensi upaya untuk mencari jabatan ataupun yang lain. Kami murni untuk berjuang buruh. Sekarang saya mau tanya, ini kan kondisi sekarang itu adalah pandemi corona gitu ya. Yap. Pandemi corona, bagaimana Anda menyikapinya antara buruh dan pihak dari perusahaan itu menyikapinya biar sinkron. Kalau beban itu diberikan ke seluruh perusahaan juga kayaknya nggak adil gitu ya. Sedangkan perusahaan otomatis dengan adanya pandemi ini kan jelas produksi menurun. Sementara dari buruh tuntutannya sering seakan sering nuntut. Itu bagaimana Anda menyikapinya? Waktu itu saya itu teman-teman mengerti dalam keadaan sekarang ini pandemi corona. Tentunya kita harus tahu bagaimana kita harus keberlangsungan perusahaan tetap jalan ya. Kita memahami situasi saat ini, dan alhamdulillah di kami pun tidak ada yang PHK, tidak ada yang dirumahkan. Kita bertahan dan kita saling gotong royong. Jadi intinya simbiosis mutualis ya, Yes. gitu ya. Dari perusahaan juga tetap harus berjalan, dari buruh pun tetap harus bekerja ya. Yap. Dengan menerapkan protokol kesehatan, setiap kali masuk kita dites suhu, cuci tangan ada memadai, dan itu pun sebagai ikhtiar kita dalam keberlangsungan usaha, dan teman-teman kerja tetap bisa bekerja dan bisa untuk menafkahi istrinya, ataupun yang masih muda bisa tabungan, nabung, dan yang lain-lain. Ini ya, ketika tuntutan itu dipenuhi oleh perusahaan, bukan? Lalu yang diberikan buruh untuk perusahaan itu apa? Apakah kinerjanya ditingkatkan? Apakah disiplinnya ditingkatkan? Atau seperti apa? Coba. Pastinya kita harus memberikan kontribusi, dalam artian kita disiplin dalam bekerja, kita mematuhi peraturan perusahaan. Toh perusahaan itu ibarat kita itu apa? Ladang kita setiap hari, Sawah kita gitu sawah ya. kita. Kalau siapa lagi kalau yang bukan menjaga kita? Jangan sampai kita itu berpikiran negatif terhadap perusahaan kita, karena perusahaan kita yang memberi rezeki kita. Maka jagalah ladang kita. Karena apa?
keberlangsungan usaha harus tetap ada. Salah satunya disiplin, Disiplin, meningkatkan kinerja, ya, produktivitas bekerja, dan juga menjaga nama baik ya perusahaan. betul Pasti. juga pastinya seperti itu. Dan kami harapan kami ke depannya itu buruh itu bisa multi talent. Karena apa? Yang sering digaungkan yaitu bagaimana kita berdaya saing bersama buruh secara fair. Karena apa? Khususnya wanita Tegal itu belum ada pemberdayaan yang khusus terkait skill, karena kemungkinan standar atau parameter buruh itu terhadap skill untuk daya saing di kebutuhan perusahaan Kabupaten Tegal. Contohnya apa? Contohnya kita harus mengikuti apa pelatihan, leadership ataupun pelatihan yang lain untuk meningkatkan skill, yaitu dengan investasi lahir ke atas. Karena kita harus kerja cerdas. Saatnya di era revolusi industri 4.0 kita harus kerja cerdas, bukan kerja keras. Tapi ketika dengan kerja cerdas itu kan harus berarti meningkatkan teknologi. Betul. Ketika teknologi itu sudah unggul, itu berarti kan otomatis mengurangi karyawan itu ya. Betul. Itu kan sedangkan sementara yang Anda bawa itu buruh gitu. Ya tentunya kita harus upgrade juga skill kita, karena apabila kita ketinggalan zaman, kita akan tergilas. Makanya kita itu jangan berada di zona nyaman, harus mengikuti perkembangan zaman. Pertarungan, zona Ya. pertarungan. Pertarungan positif tapi ya. Betul, Bisa, gitu. betul. Nah, dari sini kita harus apa ya? Kita harus berpikir ke depan bagaimana kita daya jual buruh itu apa? Apa yang harus kita kontribusi kita itu apa untuk perusahaan? Tentunya kita harus punya investasi lahir ke atas, yaitu suatu kecerdasan, daya kreativitas. Salah satunya mendirikan koperasi buruh. Yap. gitu. Tentu juga koperasi buruh itu sebagai penunjang untuk apa? Faktor ekonomi. Jika memang itu untuk kemandirian bentuk ekonomi, karena apa? Ketika Tanpa merugikan perusahaan Ya, pastinya betul. ya. Karena apa? Ketika kemandirian ekonomi buruh itu terbentuk, otomatis bekerjanya lebih produktif. Ya, Nggak bagus, mikir nggak ya, itu. ya, setuju, saya. Apalagi nanti ada konsep, misalkan ada Alfamart, yaitu mengakomodir kebutuhan pekerja, itu lebih bagus lagi. Karena apa? Teman-teman kerja bisa fokus. Yang ibaratnya kita urunan lah, ketangan dari buruh untuk buruh. Salah Nah. satu bentuk koperasi yang digagas itu apa? Itu ada suatu ide dari saya. Mungkin saya mempunyai gagasan membentuk mat buruh. Karena bagus apa? sekali itu ya. Itu karena apa ya? Mat buruh itu sebagai konsep untuk kebutuhan dalam bentuk kebutuhan kemudian ekonomi buruh, yaitu banyak teman-teman kita yang banyak usaha. Nah, itu kan bisa dimasukkan di mat buruh. Karena Iya, apa? bagus, Kita bagus. bersinergitas. Ketika teman-teman pekerja punya usaha, kita masukkan ke satu pintu. Nah, itu Apakah buruh Maret itu sudah dimulai? untuk saat ini itu hanya bayangan saya, karena Ide, sekedar ide. ya, sekedar ide, dan mudah-mudahan ini program yang baik, karena untuk kebutuhan kemandirian ekonomi pekerja tentunya juga ada keuntungan. Kenapa? Pertama, kita buruh di kawasan itu banyak. Kalau kita bisa mengakomodir buruh semuanya, dari buruh ya untuk buruh, jadi dari usaha buruh ya kita belanja di buruh. Iya, bagus. Berarti sistemnya itu muter hanya di sekitaran buruh. Ya betul. Baik keuntungan maupun kerugian itu Iya. ditanggung bersama gitu ya. Ya betul. Pertanyaan terakhir ini Mas Taufik. Ini May Day kemarin itu kan yang saya baca di media Tegal itu dari SAS itu menuntut adalah Omnibus Law. Ya. Itu bagaimana Anda menyikapinya? Apakah sikap Anda itu akan seperti semula atau ada alternatif lain? Coba jelaskan. Terkait Omnibus Law itu sebuah tamparan keras, karena khususnya di Kabupaten Tegal undang-undang kerjaan pun belum diterapkan seadil-adilnya, apalagi ini tentang Omnibus Law lebih parah lagi. Sudah Salah satu banyak contohnya apa itu yang belum diterapkan? contoh. Karena apa? Kepastian hukum untuk kerja khususnya di Kabupaten Tegal itu masih banyak digebiri. Contoh masalah pesangon, banyak diakal-akali. Terus masalah apa yang namanya hak-hak
cuti yang lain itu masih banyak. Apakah itu sudah menjadi sudah menjadi diskusi atau hanya baru sebatas itu pembahasan di kalangan itu buruh? Ini kan sebenarnya sudah diatur undang-undang. Kami hanya mengingatkan dari pemangku kebijakan bahwasanya di Kemendikbud itu masih banyak pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan. Kami mengharapkan untuk kinerja dari pemangku kebijakan lebih efektif, lebih produktif, karena dari slogan dari Disnaker pun kerja produktif. Saya mau tahu itu produktif seperti apa. Karena apa? Di Kabupaten Tegal buruh itu merasa adem ayem ya, karena satu, kemungkinan belum tahu pada saat ending terakhirnya. Berarti perlu ada pendidikan itu ya dari pada buruh itu sendiri. Iya, itu ya. banyak rekam jejak selama ini yang dialami buruh Kabupaten Tegal terkait masalah PHK yang sepihak itu masih banyak. Pembinaan dari pemangku itu sampai mana? Sampai sekarang masih ada polemik untuk buruh. Berarti perlu ada konsep besar untuk duduk bersama itu ya, biar menemukan jalan titik tengahnya gitu. Kami minta untuk dari pemangku kebijakan itu ada dialog khusus lah sama buruh-buruh. Bagaimana nanti ke depan saya minta saran ataupun minta ruang dialog bersama buruh. Tentunya juga nanti ke depan alangkah baiknya nanti fasilitator itu menyediakan suatu ruang dialog untuk mengakomodir aspirasi kerja. Ya, semoga saja berhasil. Kembali ke Omnibus Law. Omnibus Law itu kan salah satu gagasannya adalah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mempercepat kinerja agar perputaran ekonomi lebih cepat. Salah satunya kan itu Omnibus Law biar menarik investasi dari luar, itu mengembangkan usahanya di Indonesia biar mengurangi pengangguran dengan cara cepat. Betul sekali. Namun sepanjang tidak merugikan buruh itu nggak masalah, tapi isinya dari Omnibus Law sudah merugikan buruh. Salah satunya apa yang keberatan? Outsourcing. Salah satunya itu outsourcing. Bukannya outsourcing sudah dari 20 tahun yang lalu sudah di itu? Ya betul. 15 tahun yang lalu itu. Ya sekarang itu malah mau dilebarkan lagi. Lebarkan lagi dalam hal? Karena kita itu nggak ada. Terus hak-hak pesangon ada yang ibaratnya secara bahasa itu dikurangin. Contohnya? Contoh masa pesangon 2 MTK itu akan diakumulasi dari apa, dari itu sebenarnya sebuah bahasa yang diperhalus, tapi itu sudah mengurangi hak buruh. Seperti itu. Tapi salah satu mungkin dari sebuah kebijakan itu ada ada nilai positifnya, ada nilai negatifnya. Ketika Omnibus Law itu didilkan, itu jelas banyak investasi masuk dan otomatis akan mengurangi pengangguran di negara kita. Itu salah satunya. Menurut saya itu jangan mengorbankan buruh, karena buruh itu bukan komoditi. Tapi seandainya ini kan bisa seandainya, walaupun Anda tidak berharap seperti itu, seandainya tetap dilaksanakan, disahkan undang-undang itu, apa yang Anda akan lakukan? Ya kami tetap akan menolak, karena dari kemarin teman-teman buruh khususnya di luar Jawa itu sudah menggalak aksi menolak keras Omnibus Law karena sudah merugikan buruh. Hanya menolak aksi dengan aksi serentak. Tapi bukannya tadi Anda di awal itu berbicara bahwa kita itu harus bekerja leher ke atas dengan otak. Iya. Apakah dengan formula outsourcing itu tidak bisa memutar otak seperti itu? Nah, outsourcing itu sangat merugikan karena tidak ada jenjang karir, karena 2 tahun kita keluar, kita pindah, berarti kepastian hukumnya bagaimana? Ya, yang tadi Anda bicarakan adalah kan bahwa ketika menjadi buruh harus buruh cerdas biar punya income, salah satunya adalah membangun koperasi, ya kan? Dan Anda tadi berbicara adalah leher ke atas itu, berarti kan dengan kerja cerdas. Ketika kerja cerdas itu kan otomatis ketika dengan outsourcing kita harus memutar otak lebih kencang itulah, berarti ya. Yap. Nah terkait itu saya sangat disayangkan karena khususnya
Gabungan Tegal, maksudnya itu cerdas itu kita harus melak hukum. Karena masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam artian di undang-undang kerajaan. Terkait itu kami harapkan Omnibus Law itu sebagai momok yang menakutkan untuk kaum buruh, karena saya juga merasakan ketika hak-hak kita itu sudah hilang, itu nanti bisa membahayakan, nanti bisa terjadi PHK massal. Karena kalau outsourcing itu sepihak. Bukannya ketika Omnibus Law disahkan itu investasi dari luar pun banyak masuk ke Indonesia. Pokoknya itu bukannya akan mengurangi pengangguran, bukan menambah PHK. Nah, betul, investasi mengurangi pengangguran tapi mengorbankan buruh, hak-hak buruh. Seperti itu ya. Ya, oke lah. Terima kasih. Siang ini obrolannya seru dengan Ketua KSPI PT SAS Kabupaten Tegal. Dia adalah Muhammad Taufik Irmansyah, pemuda inspiratif, punya nyali untuk memperjuangkan hak-hak kaumnya, yaitu kaum buruh di Kabupaten Tegal sesuai kapasitasnya. Obrolan ini adalah obrolan ringan, tidak menghakimi siapapun. Ini hanya obrolan kalangan buruh biasa ya. Salam ngopi. Jangan lupa like dan subscribe channel kami Arwegil. Oke. Closing statement dari Mas Topik itu buat guru dan pemangku kebijakan apa? Saya statement itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ke depan untuk kinerja pemangku kebijakan itu harus lebih efektif, lebih produktif, karena harapan bekerja itu sejahtera dan ada kepastian hukum. Dan tentunya kami bersama teman-teman pekerja yang belum bergabung serikat, ayolah kita bergabung untuk kepentingan sama bersama, yaitu untuk kesejahteraan buruh. Dan ada suatu pepatah mengatakan, barang siapa yang mengangkat kesusahan orang lain pasti akan diderajat orangnya. Itu motivasi saya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya, tentu dengan tokoh-tokoh muda inspiratif lainnya. Salam sehat.